hakikat yang sebenarnya itulah yang sebenarnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya adalah rahasia insan. Jadi seperti dalam hadis qudsi yang selalu kita gaungkan, al insanu sirru wa ana sirru, insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Maka memang begitulah hakikatnya, hakikat kebenaran sejatinya. Cuma terkadang kita salah memahami bahwa insan itu kita. Nah, di sini yang salah paham. Hamba itu kita, di sini yang salah paham. Yang hamba itu adalah Nur Muhammad, adalah dia sendiri. Hamba itu adalah kenyataan Tuhan. Kenyataan Tuhan bukan Tuhan karena sudah tajalli. Jadi hamba Tuhan adalah kenyataannya, yaitu Nur Muhammad. Jadi dia juga tidak ada dualisme di situ. Hamba tetap hamba, Tuhan tetaplah Tuhan. Hamba tetaplah hamba meskipun dia naik tarki, dan Tuhan tetaplah Tuhan meskipun dia tanazzul. Artinya hamba itu adalah kenyataannya, tapi hamba ini tidak bisa disebut Tuhan karena sudah tajalli. Dan Tuhan sekalipun tajalli kepada Nur Muhammad tetap saja Tuhan, tetap saja baqo, bersifat kekal zatnya, maha suci, tidak berubah-ubah. Kalau Nur Muhammad, nah itu adalah hamba. Maka sebenarnya Nur Muhammad itu adalah nyawa pada kita. Nyawa inilah yang melihat, yang mendengar, yang berbicara. Nah, inilah nyawa. Inilah rahasia, inilah yang disebut insan. Insan yang sebenarnya secara hakikat, seperti mana kita jelaskan, ada insan secara syariat yaitu batang tubuh, secara hakikat adalah nyawa. Paham kan nyawa? Nah, itu nyawa yang melihat, yang mendengar. Nah, tajallinya itulah disebut hamba. Maka hamba Tuhan itu adalah Nur Muhammad itu, yang nyawa itu. Itulah Nur Muhammad namanya. Jadi jangan pernah mengaku kita ini Nur Muhammad. Bukan. Jadi nyawa yang berjalan, nyawa yang berkuasa, yang duduk nyawa, yang berebah nyawa, yang makan nyawa. Nah, itulah yang menggerakkan batang tubuh. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Akan tetapi nyawa ini masih laisa, maka dinampakkanlah bayangannya, wujudnya, mumkinul wujud, diadakannya batang tubuh itu, bayangan daripada nyawa. Nah, kenyataannya zat itu ada pada Nur Muhammad, yaitu nyawa. Naik turun dia, keluar masuk, itulah nafas, itulah menjadi rahasia. Kemudian mesra dia, mesra pada batang tubuh. Maka memang insan itu memang rahasianya Allah, dan Allah itu rahasia insan. Nah, itu naik turun nafas itu, makanya itulah rahasia. Maka rahasia kita itu adalah turun naik nafas, turun naik nafas. Entah itu naikkah, turunkah, naikkah, turunkah. Nah, inilah yang menjadi rahasia. Nah, merasa enggak? Sadar enggak? Bisa enggak sadar nafas? Nah, kalau bisa sadar nafas, nah, nafas itulah yang dikatakan Muhammad, Ahmad batin, Rasulullah. Itulah hakikat sebenarnya daripada Nur Muhammad itu. Kalau Allah Ta'ala sudah tajalli menjadi Nur Muhammad, jangan dikatakan Tuhan Nur Muhammad itu, karena lain. Namun tiada lain, tajalli. Tapi jangan juga mengatakan itu Tuhan, itu salah. Dalam kaidah salah. Makanya diam dalam paham, diam dalam penyaksian. Tidak ada lagi kata-kata di situ. Maka jangan pernah mengaku hamba Allah. Boleh kita mengatakan di dalam kaidah syariat kita ini hamba Allah, diberi makan oleh Allah, diberi air oleh Allah, diberi ini sama Allah. Tapi dalam kesadaran akunya Nur Muhammad itu. Nah, maka seperti yang konten-konten kita bilang kemarin, jangan tertahan di nyawa karena ini wilayah rasa. Jangan tertahan di Nur Muhammad. Ke dalam lagi, tembus ke maknawiyah, yaitu maha ruang, tembus ke hayun, karena nyawa ini adalah zat hayat. Zat tapi hayat. Jadi zat yang disifati sudah tajalli, sudah berupa ruh. Tapi kalau zat yang hayun, maha suci, itu tiada rupa, tiada warna, tiada bau, tidak berubah-berubah, begitu aja terus. Maka zat Allah itu masuk kepada batang tubuh, menjadi nyawa. Maka menjadilah hayat, hidup. Kalau yang di maha ruang ini, maka itu adalah hayyun.
Jadi sebenarnya itu napas itu hanya satu, tapi dalam ketunggalan itu masuk ke batang tubuh, akhirnya kita bisa hidup. Jadilah hidup, dihidupkan oleh Allah. Jadi kita ini bukan yang batang tubuh, bukan yang hati, bukan yang nyawa, apalagi yang rahasia, bukan. Kita ini adalah prasangka-prasangka, perasaan ego bahwa kita ini ada. Jadi sebenarnya cerita-cerita yang ada secara hakikatnya, mulai dari alam martabat ahadiyah sampai martabat insan, itu sebenarnya cerita Allah Ta'ala sendiri secara hakikat. Makanya kalau secara toriko, kita pernah ada di alam malakut, kita di alam kandungan, kita di alam martabat ini, martabat itu secara toriko aja, secara istilah. Tapi sebenarnya bukan itu. Waktu alam alas itu pun bukan kita di situ. Waktu alam malakut itu bukan kita di situ. Waktu dalam kandungan pun bukan di situ. Itu cerita Allah Ta'ala sendiri, dikisahkan lagi di dunia ini ketika kita sudah menginjak usia yang sudah balik. Di situ sudah kesadaran kita muncul, kesadaran akunya Adam. Oh, ini rumahku, ini aku hidup, ini tanganku, ini kepalaku, ini rumahku, ini mamaku, ini bapakku. Nah, itulah kita perasaan yang mengatakan kita ini ada. Nah, ini yang mau dinafikan dengan membanyakkan la ilaha illallah, nafi isbat, kalimat-kalimat nafi isbat seperti ini diperbanyak, selalu dibicarakan tentang tauhid, tentang pentingnya tauhid kepada Allah. Maka jangan sampai kita bersalahan dalam tauhid, dalam ketunggalan. Jadi memang dari martabat ahadiyah sampai martabat insan, 7 martabat itu tidak ada kita di situ. Prasangka kita aja. Jadi cerita-cerita dialog anak rahim, anak-anak lolo, cerita di alam malakut, itu ceritanya Allah Ta'ala sendiri secara hakikatnya. Lalu kita diceritakan balik, oh ceritanya Nur Muhammad dengan Nur Allah, bercerita dialog di situ di anak bayi. Nah, itu cerita Allah Ta'ala sendiri. Jadi jangan salah paham kita. Itu secara hakikat loh ya, hakikat kebenarannya. Tapi memang secara syariat ya, secara istilah memang ya kita di alam malakut, kita begini. Padahal sebenarnya tidak. Secara hakikat tidak. Ini bagi yang mau percaya, tidak mau percaya silahkan aja. Karena memang kita ini tidak pernah ada dimaujudkan barang sesuatu yang dimaujudkan itu tidak akan pernah ada. Kelihatannya ada tapi hanya bayangan, hanya sangka-sangka. Makanya la ilaha illallah, la itu kita. La itu kita. Tapi secara istilah ya, tapi secara hakikat la itu adalah makom maharuang, yaitu makomnya zat. Tapi secara istilah ini, secara syariat, kita itu tidak pernah ada. Kita itu daripada yang kosong. Makanya wujud sangka-sangka kita ditiadakan. Apanya yang ditiadakan? Bukan jasmaninya, bukan tubuhnya, bukan hatinya, bukan nyawanya, bukan rahasianya, tapi prasangka kita. Kemudian yang membicarakan tentang zat Allah jangan diserumpamakan. Zat Allah itu kekal, tidak bisa rusak, tidak berubah-berubah. Zat Allah itu ya suci, maha suci. Jangan dikatakan zat itu berubah-berubah, tidak akan berubah, tidak akan hancur. Zat Allah tidak sesuatu pun bersamanya, tidak ada yang menyerupainya. Zat Allah maha suci, yang sudah dijelaskan. Zat Allah itu maha suci. Makanya zat Allah itu yang hayun masuk dari ujung rambut, ubun sampai ujung kaki itu masuk, nasab kepada batang tubuh, Ruhul Kudusnya. Jadi batang tubuh manusia itu seperti balon, tahu balon? Nah, bila dikasih masukkan napas kita zat tadi, maka balon yang kempes itu akan ini berbulat ya. Jadi kempes tadi ditiupkan gas, nah, akan naik dia. Nah, masuk batang tubuh, nah itu bisa naik sampai ke langit ketujuh, sampai ke hadratullah. Kesadarannya bisa naik sampai ke sidratul muntaha. Kesadarannya. Jadi jangan sampai kita mengira kita ini yang roh. Makanya yang dikatakan diri terdiri, diri terperi, diri sebenarnya diri, itu bukan kita. Diri terdiri itu kita yang Adam itu, tapi diri terperi, diri sebenarnya diri itu bukan kita. Bukan. Jadi Muhammad dengan Allah itu satu wujud tunggal, maha tunggal. Kita ini yang prasangka itulah yang mau dihilangkan.
Jadi jangan sampai kita bersalah, jangan. Cuma di dalam pandangan syariat kita boleh mengatakan kita hamba Allah, kita sholat, kita berwudu, kita berniat, tapi keakuannya di sini, penyaksiannya di sini, memulangkannya ini loh, amanah ini loh, memulangkannya bagaimana? Memulangkan prasangka itu dari awal kita tidak pernah ada, dikembalikan kepada ketiadaan yang kosong, kita yang kosong. Kalau kita sudah kosong, tidak ada lagi merasa tidak ada lagi rasa-rasa, diam sedam-diamnya. Di situ yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Nur Muhammad pun Allah Ta'ala juga secara hakikat, tapi secara syariat, secara kaidah, Nur Muhammad itu bukan Allah, lain. Nur Muhammad itu tajallinya hamba Allah. Tapi secara hakikat Nur Muhammad ini sebenarnya bukan hamba Allah, karena dialah sebenarnya yang tajalli sendiri. Dialah Allah Ta'ala, itulah yang sendiri tajalli, bernampak kepada Nur Muhammad, bernampak juga kepada alam semesta. Karena bahan-bahan yang ada di alam semesta ini tidak ada di tempat lain. Allah itu hanya satu saja, esa saja. Jadi bahan-bahan segala sesuatu ini itu daripada Allah Ta'ala sendiri, daripada zat Allah Ta'ala sendiri. Walaupun wujud-wujud bayangan ini tidak akan bisa ada kalau tidak ada wujud hakiki, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad pun tidak akan bisa ada kalau Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala tidak tajalli kepada Nur Muhammad. Jadi jangan, itu harus dipahami. Jadi kita itu kedudukannya, keakuan kita ini disandarkan kepada kosong, lebur ke kosong itu, sehingga yang menyaksikan Allah Ta'ala, menyaksikan nyawa bergerak. Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan nyawa yang melihat, nyawa yang mendengar. Bukan kita tertahan di nyawa, tapi kita itu meleburkan lagi ke dalam, lagi ke kosong itu, ke maruang, lebur ke situ. Akhirnya maharuang sendiri yang menyatakan bahwa aku menyaksikan daripada diriku sendiri, tajalliku sendiri. Nur Muhammad itu nampaknya kepada nyawa itu. Makanya az-zahiru rabbi wal batinu abdi, zahir Tuhan ada pada batin hamba, yaitu nyawa. Makanya kita bahasa syaratnya hanya menyaksikan nyawa yang berjalan, nyawa yang makan, nyawa yang ini, nyawa yang itu, nyawa yang baring, nyawa yang ini dan itu. Makanya kita harus sadar diri, harus tahu, harus kenal asal mula kejadian dan awal-awal mula yang dijadikan Allah Ta'ala. Wajib tahu itu. Jangan sampai kita memuji-muji, solawat kepada Nur Muhammad, solawat kepada baginda Nabi SAW, tapi kita tidak kenal nyawa, tidak kenal Nur Muhammad itu sendiri. Kalau kita mau berjumpa dengan Nur Muhammad atau Nabi Muhammad SAW juga di akhirat, kita harus mengenal Nur Muhammad yang ada pada batang tubuh, yang ada pada dalam batang tubuh. Wajib untuk mengenal itu, untuk bertemu dengan Rasulullah SAW nanti ketika ajal putus, ketika batas kontrakan habis. Kalau di sini kita tidak kenal Nur Muhammad, maka di akhirat, subhanallah, kita tidak perlu bilang, tidak perlu banyak-banyak. Jadi kenalin nyawa ini, dan jangan bertahan di nyawa, masuk lagi ke dalam, tembus ke maharuang, lebur ke situ sehingga tidak ada, kita tidak ada. Ini bahasa aja, kita tidak ada. Betul-betul memang tidak ada, bahasa aja. Jangan merasa kita ini ada. Jangan merasa pun itu sebenarnya ketiadaan ini rasa yang tidak berasa. Jadi tidak ada lagi merasa, tidak ada lagi yang tidak merasa, tidak merasa. Karena merasa tidak merasa itu rasa. Rasa tidak merasa. Merasa tidak merasa, merasa tidak ada hidup, merasa tidak ada, itu juga rasa, karena rasa yang tidak berasa. Jadi betul-betul diam di situ. Kalau sudah paham, diam, uskut, diam. Kalau bahasa Inggrisnya itu shut up. Shut up, diam. Bukan berarti kita diam-diam terus, puasa bisu sampai seumur hidup, tidak begitu. Jadi tetap kita bicarakan tentang pentingnya Allah, tentang pentingnya tauhid. Yang penting jangan digoyang-goyangkan, geser-geserkan tauhid kita itu. Kalau sudah tertancap, sudah jelas, apalagi yang mau dipertanyakan tentang itu, tentang zat, sifat, asma dan afal. Kalau sudah tahu kedudukannya, jangan ditanya lagi, kecuali untuk mentahqiq. Oke. Tapi kalau sudah jelas terang, karena pikiran ini selalu mau bertawaf,
selalu mau membutakan kita, karena ini adalah iblis yang nyata, makanya kita selalu ragu dengan apa yang kita betul-betul mau yakini. Nah, ini bahasa syariat ini, kita itu. Jadi memang ketika orang berbicara, pahami dulu dari sisi mana dia berbicara, dari sisi hakikatkah, dari sisi syariatkah. Jangan sampai orang berbicara tentang isi, kita komentari kulit, kita komentarnya kulit, sementara orang itu bercerita tentang isi durian, bukan kulit durian, tapi kita komentar kepada beliau, kepada mereka tentang kulit durian. Nah, kan tidak nyambung jadinya. Jadi bahas isi, yang dikomentar kulit. Kecuali yang dibahas kulit, nah bahas kulit juga, bahas kulit durian ya bahas kulit durian lah. Jangan bahas kulit durian, kita bahas isi durian. Jadi sesuaikan dengan tempatnya. Tapi kulit dengan isi ini tidak bisa dipisah, bos. Kalau orang itu mau kulit saja, ya isinya mana? Untuk apa kan? Kalau isi saja tanpa kulit bagaimana itu? Apakah bisa ada isi tanpa kulit? Sama juga dengan kita, saling membutuhkan. Diri zohir itu tidak mungkin penting kalau tidak ada isinya, yaitu diri batin. Diri batin pun tidak akan penting kalau tidak ada diri zohir. Jadi bukan kita diri zohir, bukan kita diri batin, itu Allah Ta'ala sendiri. Makanya orang-orang tua kita di kampung dulu kan, waktu kita SMP SMA itu apa? Sebelum mau tidur ngomongnya, nah jadikan itu tubuhmu Muhammad, jadikan batinmu itu Allah. Bukan berarti Allah itu ruh, tidak. Jadi kita itu disuruh oleh orang tua kita, leluhur kita, petuah kita ngomong begini, bukan untuk mengatakan bahwa ruh itu adalah Allah, tidak. Maksudnya begini loh, jasmani rohani itu bukan lagi dipandang jasmani rohani, tapi diri zahir itu sebagai Nur Muhammad, diri batin Allah. Oke, jadi dihancurkan dulu dalam perasaan itu bahwa tidak ada lagi tubuh kita, tidak ada lagi jasmani ini, darah daging otak kulit sumsum semuanya, tidak ada lagi rohani. Tapi jadikan diri zahir ini sekarang adalah Nur Muhammad, diri batin adalah zat Allah Ta'ala. Jadi zat Allah menyaksikan Nur Muhammad. Jadi ini seperti bercermin. Allah Ta'ala menyaksikan dirinya di luar dirinya. Allahu Akbar. Menyaksikan dirinya di luar dirinya. Paham nggak? Melihat dirinya di luar dirinya. Secara kaidah, secara syariat di luar dirinya, secara bahasa, tapi dia juga kalau bahasa hakikatnya. Nah, ini bahasa hakikat. Kenapa kita buka? Saudaraku, ilmu ma'rifat sekarang sudah tersebar luas. Ilmu-ilmu tauhid juga sudah dibuka luas. Ini kesempatan kita. Bagaimana kalau kita hanya diam saja, ulama-ulama tauhid diam saja, ulama-ulama ma'rifat diam saja, sementara ada pasukan-pasukan dajjal yang bergerak mengatasnamakan ma'rifat, tapi itu bukan ma'rifat nur, tapi ma'rifat nar, ma'rifat syaitan, ma'rifat iblis. Kenapa kita bilang yang ma'rifat iblis itu adalah yang mengatasnamakan dirinya ma'rifat, tapi dia menghina orang, tapi dia menyakiti orang. Maksudnya bagaimana? Dia membenci orang. Dia fokus kepada dirinya sendiri, dia membenarkan dirinya sendiri, semua orang salah. Nah, itu ketahuan sudah. Kemudian adabnya kepada leluhur, orang tuanya, adabnya kepada kakeknya, adabnya kepada baginda Nabi terutama, dan para sahabat dan lainnya, dan semua itu tidak ada. Ini orang ciri-cirinya itu. Jadi dia itu mengatasnamakan ilmu ma'rifat, ilmu ketuhanan, tapi dia sendiri tidak tunggal dalam kesadarannya. Dia masih ada benci orang, dia masih ada merasa paling benar, dia masih ada merasa ini itu. Jadi dengan adanya itu, terutama kita ya, ini pakaian saya sendiri pribadi, saya tidak mengajak-ngajak orang, saya pribadi akidahnya Asy'ari, akidah saya Asy'ariyah, secara syariat loh ya, secara tauhid loh, saya sebut Asy'ari, akidah saya. Secara ilmu tasawuf ikut kepada ulama-ulama yang sudah disepakati. Kemudian secara mazhab saya mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Secara thariqah saya Naqsabandi Khalidiyah sama jalur Nur Muhammad. Jadi saya begitu kalau saya pribadi. Kalau orang ikut mau tidak ikut saya tidak salahkan. Silakan, lakum dinukum waliyadi. Jadi mungkin begitu saudara-saudaraku, lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.